Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah sekolah minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah sekolah minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi Bapak Guru Ayu. Selamat pagi Ibu Guru Linda. Nah, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. Anak-anak sekolah minggu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Anak-anak sekolah minggu silahkan berdiri. Kita mengawali ibadah kita dengan menyanyi Mari Puji Tuhanmu. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kita mulai ibadah kita. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, anak-anak sekolah minggu, Ibu Guru mau tanya, bagaimana perasaan anak-anak sekolah minggu ketika disuruh mengerjakan sesuatu? Entah itu disuruh menjadi ketua kelas, atau disuruh menjadi juara. Nah, kita bersyukur ya kalau kita masih diberikan kesempatan. Kita akan membaca Mazmur. Kita membaca dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-78, ayatnya yang ke-70. Anak-anak sekolah minggu mari membuka Alkitabnya. Yang sudah bisa membaca, kita baca sama-sama. Mazmur pasal 78, ayat yang ke-70 firman Tuhan. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Amin. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Nota. Ada Ibu Guru Nota dengan kasih disilahkan. Halo anak-anak sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Tetap sehat dan tetap untuk semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk mendengar, membaca, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sucikanlah kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh dilayakkan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin.
Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja. Ya, ada apa dengan Saul? Anak-anak yang di rumah tahu ada apa dengan Saul? Ternyata Saul tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, untuk masuk dalam cerita selanjutnya, siapkan hatinya, siapkan dirinya. Duduk yang manis, pasang telinganya dengan baik. Rambutnya dikasih ke belakang dulu. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, Samuel sedih. Dia sedih karena Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Ya, tapi Tuhan mengasihi Samuel. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan datang kepada Samuel dan memberitahukan kepada Samuel bahwa Tuhan akan memilih raja yang baru bagi bangsa Israel. Tuhan berkata kepada Samuel, "Samuel, bersiaplah untuk pergi ke Betlehem. Di sana ada yang bernama Isai. Saya akan memilih anaknya untuk menjadi raja kedua bagi bangsa Israel." Wah, Samuel senang sekali. Samuel mempersiapkan diri, dia mempersiapkan persembahan juga buat Tuhan. Ada domba yang dipersiapkan, dombanya yang sehat, yang gemuk, yang baik untuk jadi persembahan. Samuel juga membawa sebuah tanduk binatang. Nah, isi tanduk itu adalah minyak wangi yang harum sekali. Nah, bersiaplah Samuel dan berangkat ke Betlehem, ke rumah Isai. Ketika sampai di rumah Isai, Samuel memanggil semua anak Isai dan juga bapak Isai. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu domba tadi dipersembahkan buat Tuhan. Setelah selesai memberi persembahan kepada Tuhan, lalu bapak Samuel, Isai dan juga anak-anak bapak Isai berdoa kepada Tuhan. Nah, setelah selesai berdoa, Samuel memanggil satu-satu dari anak Isai. Nah, dipanggillah anak yang pertama. Anak pertama namanya Eliab. Nah, Samuel melihat, wah, sepertinya dia cocok untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, "Samuel, dia tidak cocok." Wah, turunlah anak yang pertama. Lalu datang lagi anak yang kedua berdiri di depan Samuel. Tapi Tuhan berkata juga, dia tidak cocok. Wah, dipanggil lagi anak yang ketiga. Tuhan juga berkata, dia tidak bisa menjadi raja. Wah, anak keempat, anak kelima, anak keenam, anak yang ketujuh. Datang ganti-gantian, tetapi Tuhan berkata, dia tidak bisa menjadi raja bagi bangsa Israel. Lalu Samuel berkata kepada bapak Isai, "Isai, masih adakah anakmu? Sudah 7 yang dipanggil tapi belum ada yang cocok." Isai berkata, "Masih ada anakku 1. Tapi dia lagi ada di padang rumput. Dia lagi bekerja menggembalakan kambing domba saya. Dia anak bungsu saya." Nah, dipanggillah anak bungsu ini. Datanglah dia di depan bapak Samuel. Wah, anaknya masih kecil. Kulitnya juga masih merah-merah. Anak bungsu, anak yang ke-8. Namanya adalah Daud. Siapa namanya anak-anak? Daud. Betul sekali, namanya adalah Daud. Nah, Daud ini masih kecil, tetapi Tuhan pilih Daud untuk menjadi raja. Tuhan tidak melihat, dia masih kecil, tidak cocok. Tidak, Tuhan tidak lihat seperti itu. Tuhan tidak memilih, pekerjaannya
adalah penggembala. Dia tidak cocok jadi raja. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan juga tidak melihat, banyak saudaranya. Oh tidak. Tuhan melihat orang yang mau bekerja kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, urapilah anak ini menjadi raja. Nah, Samuel mengambil tanduk tadi yang isinya adalah minyak. Diambilnya tanduk itu, lalu diurapilah Daud menjadi raja. Nah, setelah selesai tugasnya Bapak Samuel, kembalilah dia di Rama. Nah, di istana raja yang pertama, yaitu Raja Saul, raja ini masih tinggal di istana. Tetapi dia sudah gelisah. Tuhan tidak menerima dia lagi. Nah, Tuhan mengizinkan roh jahat selalu ada pada Raja Saul. Sehingga dia membutuhkan orang yang bisa membuatnya tenang. Dia membutuhkan orang yang bisa membuatnya bersukacita. Nah, ternyata ada anak Isai yang bisa seperti itu. Dia pintar menyanyi, dia pintar bermain kecapi. Nah, dia adalah Daud. Nah, ini adalah kesempatan bagi Daud untuk banyak belajar di istana. Datanglah Daud untuk menghibur Saul. Datanglah Daud untuk menghibur Saul. Saul ini selalu dimainkan kecapi, selalu dinyanyikan, sehingga Saul menjadi tenang dan roh jahat yang selalu mengganggu Saul, ketika Daud menyanyi, dia akan pergi. Wah, Saul senang sekali. Dia sayang dan dia menyukai Daud. Ini adalah kesempatan bagi Daud untuk belajar menjadi seorang raja. Ini adalah kesempatan bagi Daud untuk menjadi pemimpin yang bisa memimpin bangsa Israel. Dan ini adalah kesempatan bagi Daud untuk bisa menjadi seorang raja yang disayangi oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang kasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan kita pada saat ini. Amin. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama meresponi cerita Alkitab yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kita menyanyi senang-senang jadi anak Tuhan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi. Nah, bahannya terambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Ibu guru ulang, bahan cerita kita hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 1 sampai ayatnya yang ke-23. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 23. Tapi kita akan membaca seperti yang Ibu Guru bilang pertama tadi, ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Mari anak-anak yang di rumah mengikuti Ibu Guru membacakannya. 1 Samuel 16 ayat 12. Firman Tuhan, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya.
Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita punya aktivitas saat ini. Alkitabnya masih dipegang, kita baca dulu, lalu kita hafal ayatnya nanti. Nah, Alkitabnya bisa dilihat 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b yang kita hafal, yang paling bawah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ibu guru ulang ayat hafalannya. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Sudah bisa? Kita ulang lagi satu kali ya. Ibu guru pakai gerakan. Ibu guru pakai gerakan. Anak-anak di rumah bisa sambil hafal ikuti gerakannya. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Oke, bisa diulang lagi satu kali. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Anak-anak yang di rumah sudah mencoba? Sudah bisa dihafal? Ya, ayo sekarang dihafal. Ibu guru tunggu sebentar. Ya, sudah bisa? Ayo sekarang kalau sudah bisa, semuanya berdiri. Kita hafal sama-sama ya. Ibu guru hitung sampai 3. 1, 2, 3. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Oke, amin firman Tuhan yang kita boleh hafal pada saat ini. Nah, silakan duduk kembali anak-anak yang kekasih dalam Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan memberikan tanda ungkap syukur kita pada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Anak-anak sekolah minggu melipat uangnya baik-baik. Dan untuk orang tua, boleh memberikan persembahan anak kita di depan pintu masuk gereja setiap ibadah hari Minggu. Sambil persembahan kita menyanyi, "Ku beri persembahan." Oleh Ibu Guru Nota dengan kasih dipersilahkan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Berdoa syafaat, silakan ambil posisi duduk, posisi doa yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur jika kami sudah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami memberi dengan sukacita. Tolong Bapak dan Ibu Guru kami supaya persembahan itu boleh dipakai dalam pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Buat pemimpin yang Tuhan sudah pilih. Presiden, gubernur, wali kota dan wakil. Bahkan sampai ke daerah, camat, lurah, RT, RW. Tuhan menolong mereka supaya mereka boleh mengerjakan tugas dengan baik. Ajar mereka supaya mereka taat dan patuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang-orang yang telah terpilih untuk menangani masalah penyebaran COVID Corona.
Tuhan tetap berikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, sehingga mereka juga mampu mengerjakan tugas ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu, di mana anak-anak atau teman-teman kami yang sakit, kami percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang lalai untuk sekolah minggu. Tuhan Yesus tetap menolong mereka supaya mereka terpanggil datang kepada Tuhan melalui ibadah. Tuhan Yesus berkati orang tua kami, berkati kami semua, berkati jemaat Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum itu, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Anak-anak sekolah minggu boleh membukanya dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7b. Firman Tuhan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Anak-anak sekolah minggu silahkan berdiri. Kita menutup ibadah kita menyanyi Aku Anak Terang. Berkat Tuhan, Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.